adalah kisah Fang Ping yang tampaknya telah dibawa kembali 10 tahun ke masa lalu ke dunia paralel. Fang Ping mendapati dirinya terbawa ke dunia paralel di mana ia dapat merasakan perubahan penting dalam hidupnya, khususnya terkait dengan seni bela diri, yang merupakan mata pelajaran baru di sekolahnya. Teman sekelasnya Chen Fan mengingatkannya bahwa pendaftaran untuk program seni bela diri akan segera ditutup, yang membuat Fang Ping terkejut ketika mengetahui biaya pendaftarannya adalah 10. Berita menggembirakan sampai ke kelas tentang Grandmaster Marang dan prestasinya baru-baru ini, membangkitkan kegembiraan di kalangan para siswa tentang peringkat seni bela diri. Seniman bela diri dalam kehidupan ini dipandang sebagai kekuatan besar masyarakat dan mereka terbagi dalam 9 tingkatan. Fang Ping mengetahui bahwa dalam realitas baru ini, seniman bela diri memiliki kekuasaan yang signifikan, dengan peringkat sosial dari kelas 1 terendah hingga kelas 9 tertinggi. Dia menyadari bahwa hanya mereka yang mencapai level 4 dapat memperoleh akses ke hak istimewa tertentu, seperti menjalankan negara, yang menekankan pentingnya ujian seni bela diri. Fang bertanya kepada Chen Fan, "Maksudmu Tuan Ma, apa dia sehebat itu?" Si Chen menjawab, "Fang, kau tidak sopan menyebut namanya secara langsung, di dunia ini Grandmaster sangat dihormati." Maafkan aku Chen." Fang mengalihkan pembicaraan, "Apa di sekolah ada warnet Chen? Apakah kamu mau ke sana Fang?" Si Feng pun berpikir tentang wanita penjaga warnet yang diimajinasikan. Anjir, ternyata seleraku buruk. Penjaga warnet bertanya, "Apa kamu mau menjadi anggota? Cukup membayar 50 yuan untuk 10 menjadi member." Si Feng pun melihat uangnya cuma 28 yuan, ini tidak cukup. Feng berkata, "Aku tidak mau menjadi member." Cewek jelek pun dengan sinis menjawab, "Orang miskin sebaiknya jangan datang, dasar woman, aku dianggap remeh jika tidak ada uang." Setelah Fang browsing internet dia dikejutkan dengan kenyataan tentang dunia ini. Fang berkata, "Aku harus mengikuti ujian ini. Di dunia ini jika ingin mencapai sesuatu harus menjadi pejuang bela diri, seperti cerita di dalam novel. Jika kita menjadi pejuang maka mendapatkan hak sosial yang tinggi. Pejuang dibagi menjadi 9 tingkat, pejuang bisa mendapatkan hak untuk membuat perusahaan sendiri, bahkan bisa menjadi penguasa wilayah, seperti tingkat 1, 2, dan 3 di industri hiburan dan olahraga. Pejuang bela diri adalah gerbang untuk mencapai itu semua dan satu-satunya untuk menjadi superior di dunia ini. Fang berpikir bagaimana cara lolos ujian, tapi yang lebih penting biaya pendaftaran 10.000 yuan harus ada dalam 2 hari. "Aku tahu. Bagaimana dengan keluargaku? Mungkin saja sangat kaya." "Oh tidak, seperti aku terlalu berharap." Ruang seperti ini terasa tidak asing. "Iya, inilah rumahku." Tiba-tiba Fang dikejar oleh seorang gadis. "Fang Piting, kau pencuri, kembalikan padaku." Fang Ping mencubit pipi gadis tersebut. "Ini adikku, Fang Yuan, dia sangat kurus." Yuan pun marah, "Piting, kau harus menggantinya kembali." Fang pun heran, "Apa maksudmu? Jangan pura-pura Fang. Ibu memberikan 50 yuan seharusnya bagi 2, ini kenapa memberiku hanya 5 yuan?" Fang menjawab, "Mungkin kamu lupa sudah membelanjakannya." Yuan mengadu ke ibunya, "Ibu, kau harus menasehatinya. Ini ibu Fang yang bernama Li Yuying. Ibuku merawatku dan Yuan harus bekerja setengah hari dengan penghasilan 800 yuan per bulan. Dan ini ayah si Fang baru pulang bekerja di pabrik keramik dengan penghasilan 3.000 yuan per bulan. Namanya Pak Garong." "Fang, cepat ganti baju kita makan." Fang berpikir bagaimana mendapatkan 10.000 yuan agar bisa mendaftar ujian bela diri. Pak Garong dan yang lain terkejut mendengarnya. Tetapi Pak Garong dengan cepat menyerahkan ATM-nya. Pak Garong berkata, "Lulus atau tidak, itu tidaklah penting, setidaknya kau telah mencoba." Fang pun bertekad untuk berhasil. Setelah Fang berhasil mendapatkan kartu ATM, dia terkejut dengan kemunculan sistem di depan matanya. Sistem menunjukkan statistik uang 10.000 yuan, darah dan Ki 1, kekuatan 1,
Si Fang pun berpikir bagaimana cara sistem bekerja, langsung saja Fang pun bertanya kepada sistem cara menukar darahnya dengan uang, monster peliharaan, atau naik tingkat. Feng pun dengan marah berteriak ke sistem, tiba-tiba sistem merespon. Keajaiban terjadi, sistem mengambil 10.000 yuan untuk ditukar dengan 0,1 ki. Fang terkejut, dia berpikir uang di dunia nyata apakah hilang, untungnya masih ada. Skein berpindah ke sekolah. Seniornya memberikan pengumuman pendaftaran agar pergi ke ruang. Fang pun berdiri, tetapi Chen bertanya kamu mau ke toilet. Feng pun dengan malu bilang aku mau mendaftar. Feng pun tiba di ruangan dan wanita itu mengatakan berapa banyak poin darahmu. Apa aku harus mengatakannya? 1,1 itu sangat rendah. Teman si Fang mengatakan mungkin Fang belum mengeceknya. Kalau aku 108 poin, si Fang pasti di bawahku. Sontak saja Fang terkejut, 108 kenapa aku sangat rendah, apa sistem metode perhitungannya berbeda? Ziho menawarkan pengecekan di rumahnya sepulang sekolah, teman-temannya terkejut Ziho mempunyai alat ukur darah. Ziho berkata, ayahku membelikannya. Fang berpikir setidaknya harganya 100.000 yuan apa keluarga Ziho punya pengoplosan minyak. Fang tiba di rumah Ziho dan melihat kursi alat ukur darah milik Ziho, kemudian Fang mencoba alatnya. Oke Ziho mari kita mulai. Fang pun mulai mencoba alat ukurnya dan Fang bertanya berapa hasilnya. Ekspresi Ziho terkejut mengetahui darah Ziho memiliki 113 poin. Fang senang mengetahui poin di sistem cuma berbeda di rasio konversi 1:1 sama dengan 1/100. Ziho bertanya kenapa kau biasa saja Fang? Kau memiliki poin darah tertinggi kedua di kelas. Kemudian ayah Fang berpikir kalau Fang mau menjadi pejuang bela diri itu sangat banyak membutuhkan uang. Ibunya berkata kita masih punya 20.000 yuan kalau tidak cukup besok kita cari lagi. Fang pun memberitahu dengan bangga kepada Yuan poin darahnya 113. Kemudian ibunya memanggilnya, apa yang mau mereka katakan? Pak Garong pun berkata ambil uang ini kami telah mengumpulkannya untukmu. Sistem pun merespon dengan nominal uang yang bertambah. Pak Garong memberi semangat agar Fang lulus ujian besok. Fang berpikir apa dia akan membeli obat-obatan. Sepertinya itu pemborosan. Fang pun masih bingung. Pagi pun tiba Fang pergi ke sekolah dan dia menambahkan 0,1 ke poin kekuatan dan menelan biaya 10.000 yuan. Tapi ini efektif menambah kemampuan otak. Saya salah tulis. Oke, berarti di manhwa ini kemampuan kekuatan itu sama dengan dan otak. Tiba-tiba Jian datang dan Meng smackdown Fang. Adegan ini jangan ditiru ya teman-teman. Kau gila Jian, ayolah Fang kau memiliki 113 poin sedang aku hanya 110 poin darah sepertinya kau berlatih diam-diam. Tiba-tiba Jiang ditarik oleh seseorang. Temannya melihat Fang kenapa dia bisa 113 poin sementara aku 108. Guru pun datang dan meminta Fang Pin untuk mengambil buku. Ini adalah teori dasar bela diri. Gurunya berkata Fang Pin kamu jangan lupa membacanya ini sangat membantu pelatihan. Pak Guru sangat membantu murid-muridnya untuk lulus ujian ia teringat murid yang bernama Xiao Zhang. Scene berpindah di depan sekolah ada seorang yang baru datang dia bernama Wang. Wang Jin yang dia adalah senior mereka. Wang berterima kasih karena telah menyambutnya. Fang Ping berkata dia biasa seperti orang pada umumnya dan para wanita yang mendengarnya merasa kesal. Seorang wanita akan kasih paham ke MC utama kita. Fang Ping kau dengar dengan baik. Senior Wang tinggi 178 cm, gigi dan suka makan apel, walaupun dia bukan orang kaya tapi dia tekun berlatih hingga masuk kampus Nanjiang, Fang pun hanya bisa diam. Para murid bertanya kunci sukses kepada senior Wang. Enggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Baiklah kuncinya adalah jika kalian bisa mengontrol emosi kalian, jika bisa maka akan bisa mengatur energi dalam diri kita. Bayangkan jika dihina kalian akan marah tapi kalian bisa memanfaatkannya.
Fang pun berpikir yang dikatakan Wang. Wang bercerita setelah ini ada pengukuran kemampuan, tentu saja ada yang meremehkan kita, solusinya apa? Bunuh. Fang terkejut, dia berbicara seperti pernah membunuh seseorang. Kata-katanya sangat alami. Fang pun tiba di rumah sambil berpikir yang dikatakan Wang, membunuh apakah dia pernah? Perkataannya sangat meyakinkan, cuman ada satu kemungkinan dia pernah membunuh seseorang. Xin memperlihatkan telepon Wang berbunyi dan berkata tersangka telah melarikan diri. Wang pun menjawab 500.000 hidup atau mati, kita harus berhasil. Xin berpindah menunjukkan Fang sedang fokus berlatih melalui sistem. Fang bersiap menambahkan poin atribut darah 0,1. Sistem merespon dengan mengambil 10.000 yuan di akun Fang. Atribut darah bertambah menjadi 1,2, tapi Fang merasakan jantungnya seperti dikoyak-koyak. Fang menahan rasa sakit di jantungnya. Proses ini lebih lama dari sebelumnya. Fang terus menahan rasa sakitnya. Kemudian, diperlihatkan vena darah Fang, mengalirkan darah lebih cepat dari sebelumnya. Akhirnya proses sudah selesai. Fang berkata ini tidak seperti penambahan kemarin, ini menyakitkan. Fang bertanya apa ini efek samping peningkatan darah. Fang mulai beradaptasi, dia merasakan aliran darah dan ki di tubuhnya meningkat. Fang hampir lupa dia harus bertemu senior Wang. Fang berlari dengan cepat dan menabrak seseorang. Fang berkata maaf aku tidak sengaja. Pria tersebut tidak mempermasalahkannya. Fang heran dengan tangan pria tersebut banyak terdapat luka. Apa dia penyewa baru? Fang sudah berada di bus dan Jian berkata senior Wang datang untuk memberikan pelajaran ujian bela diri. Fang bertanya apa dia kembali hanya untuk memberikan pelajaran. Jian berkata tentu saja senior Wang berbeda, dia satu-satunya yang menjadi pejuang bela diri. Wang pun tiba dan menepuk bahu Fang, dia berkata kalian akan berjuang untuk ujian nanti karena itu penting untuk melatih tubuh kalian. Wang berbicara ke Fang, aku tidak tahu obat apa yang kau gunakan, tapi aku tahu kau memiliki darah yang cukup tinggi. Sayang kau tidak berolahraga, jika hanya mengandalkan obat pada akhirnya tidak akan cukup. Fang pun berterima kasih. Fang bertanya dalam hati, apa itu kemampuan seorang pejuang, dia peka terhadap aliran darah ki. Di malam harinya Fang melakukan latihan push-up sit-up secara terus-menerus hingga melewati batas fisik seperti dia yang dulu. Fang merasakan ini disebabkan ki dan darahnya yang meningkat, jadi dia tidak mudah lelah. Aku harus mendengarkan nasihat Wang agar melatih fisik. Tiba-tiba Fang merasakan seperti ada aura yang sangat mengerikan memperhatikannya. Fang melihat ke belakang dan menemukan orang tersebut yang dijumpai tadi pagi. Fang berkata aku merasakan aura membunuh yang kuat. Fang segera masuk ke rumah dan dia berpikir terlalu mencemaskan sesuatu yang tidak penting itu tidak baik. Xin berpindah. Yuan sedang menonton berita tentang pembunuhan. Yuan berkata aku sangat imut Qiyut. Aku takut penjahat mengincarku. Fang berkata lebih baik kau di rumah jadi tidak habis uang. Fang Ping sialan kakak macam apa kau? Fang menonton berita pembunuhan dan dia memperhatikan tangan sang pembunuh. Dia berkata pisau dan goresan tangan itu seperti aku pernah melihatnya. Suasana malam di area rumah Fang. Pria yang dijumpai tadi pagi mencoba membunuh Fang. Apakah aku akan mati? Fang ketakutan daan. Ternyata hanya mimpi buruk. Fang mengingat pisau yang digunakan pria tersebut, itu sama persis seperti milik pria yang tinggal di lantai atas. Meski itu cuman mimpi tapi aura membunuh saat olahraga tadi sangat nyata. Mungkinkah pejuang yang buron itu bersembunyi di lantai atas? Apa dia mengincar keluargaku? Untuk apa? Keluarga tidak memiliki kekayaan apapun. Apa dia mengetahui sistem yang ku miliki? Tapi itu mustahil karena cuma aku yang bisa melihatnya. Mimpi itu sangat mengerikan, semoga tidak nyata. Aku harus bertindak sebelum itu beneran terjadi. Suasana di pagi hari, pria tersebut mendengar berita tentang penutupan jalan di Changshan. Polisi berkata itu tidak berguna. Seorang pejuang tingkat 2 hanya bisa ditangkap oleh prajurit khusus. Sang pria berkata orang bodoh mengira aku di Changshan.
selama aku bersembunyi aku tidak akan tertangkap. Siapa yang mengetuk pintu? Pria tersebut langsung berkata, "Halo, ada apa? Aku baru pindah ke sini, ada keperluan apa denganku?" Setelah dilihat tidak ada orang, pria tersebut pun masuk kembali dan dikagetkan dengan Fang yang sudah ada di dalam. "Sejak kapan kau masuk, bocah?" Pria berkata, "Dia tidak boleh marah, aku harus menjaga sikap supaya tidak curiga." "Nak, apa kamu tidak salah masuk kamar? Ini rumahku bukan kamarmu." Fang berkata, "TV di rumahnya dikuasai adiknya, jadi aku menumpang nonton di tempat paman. Aku membawakan cemilan agar kita lebih akrab." Mereka pun menonton acara olahraga. Si pria berkata, "Apa dia agen rahasia?" Tapi tidak mungkin, dia masih bocah. Tidak lama lagi pertandingan bola ini akan selesai. Tanpa disadari dia ikut menonton pertandingan itu. Dia berpikir, bukannya aku harus waspada, tapi dia hanya seorang bocah. Tapi untuk menghindari masalah aku harus mengurus bocah ini. Untuk sekarang aku akan bersikap baik dan lebih mengamati situasi. Si pria berkata kepada Fang, "Nak, apa kamu tidak sekolah? Keluargamu pasti mencarimu." Fang menjawab, "Paman, ini hari liburan sekolah. Apakah paman mengusirku? Aku hanya ingin menjadi tetangga yang baik, tapi aku hanya mengganggu waktu paman. Aku merasa bersalah." Pria itu tampak bersalah dan kesal dengan Fang. Tiba-tiba Fang berinisiatif untuk membersihkan rumah pria tersebut. Fang berkata, "Tenang paman, aku akan membasmi kecoa dan kutu." Dengan cepat pria tersebut menutup tirai dan mengatakan dia alergi dengan isi dalam tirai tersebut. "Baiklah paman, aku akan membersihkan kamarmu." "Tidak nak, aku bisa membersihkannya sendiri." Pria tersebut frustasi dan mengatakan, "Sekarang sudah waktunya makan malam, sebaiknya kamu pulang." Fang berkata, "Oh iya, sudah waktunya pulang dan makan malam. Oke paman, aku akan datang lagi, nanti aku turun dulu ya." Pria tersebut merasa lega, akhirnya dia pulang. Fang pun dengan sengaja menabrak kotak tersebut hingga dia terjatuh. Si pria merasa panik melihat isi kotak sudah keluar. Fang berkata, "Maaf paman, biar aku rapikan kembali." Dengan cepat sang paman menghampiri Fang dan segera menendang Fang sekuat tenaga. Fang pun terlempar sampai mentok tembok. Pria tersebut segera mengambil pisaunya dengan aura membunuh yang sangat kuat. Dia meletakkan pisaunya di leher Fang. Fang pun mulai panik dan ketakutan akan nasibnya hari ini. "Paman, kita bisa bicarakan baik-baik, aku janji akan tutup mulut." Paman berkata, "Kau pikir aku percaya dengan omong kosongmu itu, bocah?" Langsung saja sang pria mengangkat pisaunya dan menikam Fang. Tapi tiba-tiba, sang pria merasakan badannya lemas dan kaku. "Apa yang terjadi padaku ini? Pasti efek minuman yang diberikan bocah sialan ini." Fang dengan cepat menepis tangan sang paman membuat pisaunya terlempar. Fang dengan segera lari mengambil tongkat kayu. Dengan sekuat tenaga Fang mengayunkan tongkat ke kepala pria hingga terjatuh. Fang berkata, "Untung saja efek obatnya bekerja dan aku sempat menyembunyikan tongkat ini." Dengan sempoyongan sang pria mencoba bangun yang membuat Fang terkejut. Sang pria dengan cepat mengayunkan pukulan ke arah Fang. Fang pun terhempas jauh dengan sedikit darah yang keluar dari mulutnya. Fang berkata, "Sialan, aku mau menjadi pejuang dan aku tidak boleh mati di sini." Dengan sekuat tenaga Fang memukul pria tersebut, membuat pria tersebut terhempas ke tembok dan pingsan. Fang berkata dia salah, telah meremehkan pejuang tingkat 2, andai saja aku tidak mencampurkan obat di dalam minuman, aku tidak yakin akan hidup hari ini. Suasana menunjukkan sore harinya, Fang menemukan 190-200 ribu yuan di dalam tas pria tersebut, dan berkata, "Apa ini tidak menambah kekayaanku?" Tampaknya sistem tidak memasukkan nilai uang ke dalam sistem, karena ini bukan uangnya. Pria tersebut sadar dan berkata dia tidak menyangka apa bocah ini murid bela diri. "Tapi aku pejuang tingkat 2, bagaimana bisa kalah oleh siswa bela diri?" "Hei, siapa kau sebenarnya, bocah?"
Fang menjawab, aku adalah detektif Conan, tugasku menangkap penjahat. Anjir, ini bocah salah anime nanti kena copyright. Paman, aku menemukan 200.000 yuan dan eliksir. Bukan urusanmu bocah sialan, paman berkata dalam hati. Sial, obat itu kusiapkan untukku naik tingkat ketiga, tapi malah jatuh ke tangan bocah itu. Hai nak, kau adalah siswa bela diri, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?